والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. Al-ayah amma ba'd. Yang saya hormati Ibu Ketua BKNT Kecamatan Salatiga atau yang mewakili, yang saya hormati Bapak Pengurus Masjid Hadikatul Muttaqin, yang saya hormati Bapak Kepala Desa beserta para perangkat dan jajarannya, yang saya hormati Bapak-bapak haji, ibu-ibu hajah, Bapak Amil, Bapak tokoh agama, tokoh masyarakat, yang saya hormati dan yang Allah cintai seluruh hadirin wal hadirat, bapak-bapak maupun ibu-ibu yang telah hadir di majelis yang mulia ini, yang mudah-mudahan kita semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah karena pada hari itu kita masih dianugerahkan nikmat iman, nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat panjang umur. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sholawat dan salam tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan kita nantikan syafaatnya besok di yaumul hisab. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah, saya akan meneruskan tausiah perwakilan dari Masjid Hadikatul Muttaqin tadi yang judulnya adalah Alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur padamu ya Allah. Alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur padamu ya Allah. Bapak Ibu, karena sesungguhnya hidup itu anugerah, hidup itu adalah nikmat. Bahkan kalau kebanyakan orang awam yang dikira nikmat itu kan yang banyak harta, banyak duit, itu yang dikira nikmat, tapi bukan. Bahkan kata orang-orang yang alim, katanya musibah, sakit itu pun nikmat dari Allah. Kalau kita tahu, bahkan ibadah, kita bisa melangkahkan kaki menuju majelis taklim, kita mampu pergi ke masjid, itu adalah rizki yang Allah anugerahkan kepada kita semuanya. Tidak semuanya orang mampu. Maka tadi kata Pak Haji Suhaidi, betapa mahalnya kesehatan, subhanallah. Paling mahal itu sehat, Bu. Iya dah? Apa artinya harta melimpah, duit banyak, beratus juta di bank, tapi kalau sakit nak berjalan pun keng. Baru ingat nak pergi ke majelis taklim, tak ada guna lagi. Maka kita harus senantiasa bersyukur kepada Allah. Dan syukur nikmat yang paling minim, paling ringan, paling mudah dilakukan adalah dengan mengucapkan syukur alhamdulillah. Kalau waktu Syekh Ali Jaber meninggal, Bu, adik Syekh Ali Jaber itu dia menyampaikan pesan Syekh Ali Jaber, bahkan ketika kita meninggal dunia, keluarga kita pun pertama-tama kita suruh mengucapkan alhamdulillah. Kenapa orang meninggal kan musibah? Kenapa harus mengucapkan alhamdulillah? Artinya Pak Bu, dengan musibah itu kita ridho akan takdir Allah. Baru setelah alhamdulillah kita ucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi judulnya alhamdulillah. Artinya Pak Bu, kita senantiasa bersyukur akan nikmat Allah yang telah Allah anugerahkan kepada kita semuanya. Kalau bukan karena nikmat Allah, tidak mungkin kita mampu datang ke situ, Bu. Banyak orang yang waktunya luang, banyak orang yang waktunya sempat, bahkan orang
berupa hartanya serba kecukupan, tapi tidak diberikan petunjuk nikmat oleh Allah, akhirnya dia tidak sempat mendatangi tempat-tempat kebaikan. Maka sekali lagi kita bersyukur kepada Allah, mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala. Adik Pak Bu, saya nak cerita. Jadi maka tadi saya bilang yang harus kita syukuri bukan cuma nikmat banyak uang, banyak rezeki, banyak harta. Kadang kita dianugerahkan kemiskinan, Bu, bisa jadi yang terbaik menurut Allah. Kita tetap alhamdulillah. Begitu kita berani dapat banyak, panen padi banyak, alhamdulillah ya Allah. Tapi jangan lupa, syukur kita bukan cuma ucapan, kita zahati padi kita, rezeki kita. Itu yang disebut syukur yang sempurna. Terus musibah, kadang penyakit. Ada kalanya saya sering bilang penyakit belum tentu itu musibah, Pak Bu. Mungkin Allah sayang dengan kita, lalu diberikannya kita cobaan, beri penyakit. Apa maksudnya? Allah nak mengangkat dosa-dosa kita. Makanya kita walaupun diberi penyakit, ucapkan alhamdulillah, walaupun pura-pura alhamdulillah. Panennya. Ada satu cerita namanya sahabat Nabi Abdurrahman, lupa saya jadi. Abdurrahman bin Auf. Ada yang sudah dengar cerita sahabat Nabi namanya Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf itu orang saudagar kaya raya, sahabat Rasul, tapi kaya raya, subhanallah. Tapi beliau orang soleh. Suatu hari Abdurrahman bin Auf berjumpa dengan Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Hei Abdurrahman, mana Abdurrahman lain? Hei Abdurrahman bin Auf, ya Rasulullah, hati-hati. Kau sekarang ditakdirkan oleh Allah menjadi orang kaya. Maka hati-hati dengan kekayaanmu. Apabila sudah sampai nisabmu, jangan kau keluarkan zakat, bahaya, celaka di akhirat. Kalau belum sampai ke nisab kita, keluarkan sedekah, infak, sedekah dan lain sebagainya. Kata Rasulullah, hei Abdurrahman bin Auf, hati-hati. Kau sudah jadi orang kaya, ya Rasulullah. Tapi ingat, nanti kau masuk surga paling diuji, kata Rasulullah. Ya Allah, menangis Abdurrahman bin Auf. Saya orang soleh, sahabat Nabi. Dalam hati, amal saya, harta saya sudah saya pergunakan di jalan Allah. Tapi kata Rasulullah, nanti Abdurrahman bin Auf, karena dengan kekayaannya, dia akan masuk surga paling terakhir. Sekali menangis terus Abdurrahman bin Auf. Dia berpikir terus. Akhirnya dia punya pikiran, punya keinginan, ingin jadi orang sontok. Sebagai ibu bapak pengen jadi orang miskin. Mana ada yang ngaku suah gula. Kadang habis waktu kita untuk kerja karena kita pengen kaya. Bahkan kita berdoa, ya Allah siang malam, Allahumma ya Ghani ya Hamid, ya Muti'u ya Mu'id, ya Rahimu ya Wadud, ya Fa'alu lima yurid, aghnina bihalalika an haramika wa bifadlika amman siwa. Itu kan doa yang diajarkan oleh Rasulullah untuk memohon kekayaan harta. Di dalam kitab takrib, Bu, saya pernah ngaji di pesantren, saya ingat namanya kitab Fathul Qorib Mujib. Di situ diterangkan orang soleh yang kaya dengan orang miskin yang kaya, nanti ketika dihisab, ketika di akhirat masuk surga orang miskin dulu, kemudian 500 tahun baru orang yang kaya. Ya Allah, ngapain dia Bosman? Jebule kata orang Jawa gitu. Gasaan, jebule. Gasaan, karena dengan harta kita yang banyak melimpah itu nanti diproses dulu Pak Bu. Dari mana harta kau dapatkan, kemana hartamu kamu belanjakan. Makanya kita jangan pernah bangga jadi orang kaya, banyak harta. Boleh jadi orang kaya, yang penting kita tetap soleh,
Kita keluarkan zakat, keluarkan sedekah, sedekah, infak dan lain sebagainya. Kemudian setelah lama berpikir, Abdurrahman bin Auf akhirnya dia memutuskan, saya akan ingin jadi orang miskin. Adik sahabat Nabi Pak Bu, pengen jadi orang miskin. Sekali waktu setelah terjadi perang Tabuk, tahu perang Tabuk? Perang Tabuk itu umat Islam kalah Pak Bu. Dan akhirnya di Arab, di Makkah, di Madinah, kebanyakan pedagang kurma itu kurmanya sampai busuk, buruk. Kenapa? Tidak laku karena si pembelinya. Banyak umat Islam yang mati karena perang Tabuk. Nanti di dalam Al-Quran itu perang Tabuk, perang Badar, surat Al-Anfal buka. Banyak pedagang ngeluh, bersedih karena kurmanya banyak yang busuk buruk. Mendengar berita bahwasanya di Makkah, di Madinah banyak kurma busuk, akhirnya Abdurrahman bin Auf pergi ke Mekah ke Madinah. Singkat cerita, kurma-kurma yang busuk itu diborong itu oleh Abdurrahman bin Auf. Dihabiskan hartanya karena ingin menjadi orang miskin. Adik kayak gitu. Duitnya, hartanya dihabiskan untuk memborong kurma busuk. Tujuannya supaya aku jadi orang miskin, aku nak jadi orang sontok aja, kata Abdurrahman bin Auf. Subhanallah Pak Bu, dengan takdir Allah, setelah kurma yang buruknya dibeli oleh Abdurrahman bin Auf, para pedagang mendoakan orang yang dermawan Abdurrahman bin Auf, didoakan oleh para pedagang, mudah-mudahan ditambah rezekinya. Masing-masing. Sekali sekian lama, kurma yang busuk ini disimpan oleh Abdurrahman bin Auf. Ada berita bahwa di negeri zaman ada Pak Gebluk, kasih Jawa. Pak Gebluk itu virus. Nah, ada virus. Banyak orang kematian, banyak orang sakit. Pagi sakit, sore mati, sore sakit, malam mati. Akhirnya Raja zaman negeri Syam mengutus utusannya untuk menemui Abdurrahman bin Auf. Datanglah utusan dari negeri Syam tadi, berjumpa dengan Abdurrahman bin Auf. Lalu ditanya, wahai saudaraku, Anda dari mana? Saya dari negeri zaman. Dia cerita bahwa di negeri kami terkena virus, banyak orang sakit, banyak orang meninggal yang tak tentu rudu. Tapi raja kami menyuruh bahwa obat penyakit virus di daerah kami, di negeri kami itu adalah obatnya kurma busuk. Subhanallah. Akhirnya karena utusan dari negeri zaman itu tahu bahwa Abdurrahman bin Auf menyimpan banyak kurma busuk, diborongnya. Diborong 1 kilonya, bahkan dinaikkan harganya 10 kali lipat. Subhanallah, Masya Allah Pak Uyo. Geleng kepala Abdurrahman bin Auf. Mun kita, latuk cerita kemana-mana ini. Dah kaya ya, udah ceritakan hartaku dah. Bolehanku 1 borong deh. Kemarin 800, itu udah 900. Alhamdulillah. Latuk kemana-mana ceritakannya. Bukan di situ si Anurangnya. Tapi mau seborong dapat 300. Nah alhamdulillah, syukur alhamdulillah. Dia diam. Nah petang lain kok hari itu. Manilah Allah jangan adil. Udah, mana dah cukup aku beri obat, beri racun, beri pupuk, dapat 300 nah. Akhirnya Abdurrahman bin Auf menerima kurmanya dibeli oleh utusan dari negeri zaman. Singkat ceritanya disambung Pak Hui, disambung lagi selawat dulu. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah
belakang. Kata Nabi, "Tidak cerita." Kena di sarukan paling depannya apa dia? Nak menyanyi. Ya Allah. Kena giliran ngaji itu toleh. Dia orang ye toleh Pak Usman. Malah dia orang bisa perhatikan. Di situ alhamdulillah sih. Ceritanya disambung Pak Wi, sambung. Singkat cerita, zaman Nabi Musa ada kisah seorang soleh Bani Israel, suami istri, orang sontok. Ya Allah, zaman Nabi Musa ada seorang suami istri tidak punya anak, dia orang soleh tapi miskin. Apa kata bininya? Saking tidak kuat karena miskin, makan kadang seminggu berapa kali. Akhirnya bininya, Mas Usman, coba sampean ketemu Nabi Musa, istrinya Jawa, lakinya Sambas. Kalau ibe tututan, sabar si ibe. Bininya deh mohon dengan suaminya, coba labang kita pergi ke Nabi Musa. Beliau kan orang soleh, kekasih Allah. Kita minta didoakan supaya Allah berikan kekayaan ke kita. Singkat cerita Pak Bu, laki bini tadi pergi menemui Nabi Musa, lalu mengatakan niat dan hajatnya. Kemudian Nabi Musa alaihissalam memohon berdoa kepada Allah, ya Allah, bahwa si laki bini tadi mohon kekayaan kepadamu. Apa kata Allah? Musa, panuwunmu tak kabul ke. Permintaanmu saya kabulkan. Aku limpahkan kekayaan kepada si laki bini yang miskin tadi. Tapi dengan syarat cuma 1 tahun lamanya. Setahun nah. Singkat cerita lagi Bu, setelah didoakan oleh Nabi Musa terkabul, dia laki bini menjadi orang kaya raya, Masya Allah. Tapi karena mereka orang soleh, apa kata bininya? Oh bang, mumpung kita dianugerahkan kekayaan oleh Allah, dah kita banyak-banyak menyumbang, banyak-banyak membantu orang, banyak bersedekah, banyak berzakat. Kata bininya, oh ya dek, menggayik, oh kita sama-sama membantu orang. Akhirnya setelah setahun berlalu, Nabi Musa heran. Lalu Nabi Musa menghadap Allah lagi, ya Allah, dulu engkau kabulkan doaku memohon kekayaan kepada si miskin laki bini tadi. Yang saya heran, katamu ya Allah cuma engkau limpahkan kekayaan 1 tahun. Itu dah lebih dari 1 tahun, bukan jatuh miskin tapi kan makin kaya Pak. Ya Allah, kata Nabi Musa. Apa jawaban Allah? Wahai Musa, dia setelah kaya tidak lupa diri, banyak beramal sedekah, nolong orang, bantu tetangga, membahagiakan fakir miskin. Kata Allah, aku supan Musa apabila ada umat Rasulullah orangnya dermawan, baik hati, tidak jahat hatinya, aku supan. Maka begitu dia semakin banyak bersedekah, semakin dia banyak beramal, maka makin kutambah melimpah hartanya. Subhanallah Bapak Ibu. Jadi kesimpulannya pada sore hari itu, mari kita bersyukur. Pertama, kita pergunakan baik-baik nikmat Allah berupa umur panjang. Kita gunakan sebaik mungkin. Kesehatan, kalau cuma alhamdulillah semuanya orang bisa. Tapi setelah kita diberikan sehat, diberikan sebab, kita berlomba-lomba banyak maji Quran, banyak menghadiri majelis-majelis ilmu, majelis-majelis taklim. Sian ruginya Pak Bu. Nanti pahala akan disempurnakan oleh Allah ketika di akhirat, bukan sekarang. Sekarang nggak nampak. Jadi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Mudah-mudahan kita tetap kompak, tetap rukun. Mun ada yang salah kita betulkan, mun ada yang keliru kita nasihati. Pak Bui, sana dibesar-besarkan. Insya Allah mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah, tetap rukun, damai, semakin maju majelis taklim kita membawa rahmat di dunia sampai akhirat. Amin Allahumma amin. Lala suat famin Allah, lala gulat famin nafsi. Batu akik, batu bebelah, batu kualam tiada utuh. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.